Konten ini mengandung spoiler. Jika Anda tidak keberatan dengan spoiler, semoga Anda menikmati konten dari kami. Lala Anindita adalah siswi teladan di sebuah SMA di Jakarta, yang juga seorang atlet loncat indah, yang dilatih oleh ayahnya sendiri. Lala yang hanya tinggal berdua dengan ayahnya sepeninggalan ibunya merasa dunianya sudah cukup dengan ayahnya dan kedua temannya, Rino, dan Ega, dan meskipun ayahnya bersifat sedikit mengekang, Lala tidak terlihat keberatan dan menjalani hidupnya dengan baik. Saat sedang membantu gurunya, Lala bertemu murid pindahan baru di sekolahnya bernama Yudis Ibrahim, yang langsung bermasalah dengan seorang guru killer. Lala pun ketahuan membantu Yudis, dan sebagai hukuman, keduanya harus berjalan sepanjang lapangan sekolah dengan tali sepatu yang saling terikat. Meski ditertawai seluruh sekolah, Lala dan Yudis menjadi dekat karena ini. Lala pun menyanggupi ajakan Yudis untuk berpacaran, dan untuk pertama kalinya hidup Lala menjadi begitu berwarna. Ayah Lala tidak keberatan putrinya mulai berpacaran. Tetapi ia merasa perhatian Lala yang selama ini didapatkannya secara penuh mulai terbagi secara drastis. Di lain pihak, Yudis pun mulai menunjukkan gelagat keinginan memiliki Lala sepenuhnya alias posesif, mulai dari menolak panggilan ke handphone Lala sampai akhirnya menyabotase saingan Lala dalam loncat indah. Secara mengejutkan, Lala sendiri sepenuhnya berpihak pada Yudis setiap kali. Lala pun diundang Yudis ke rumahnya dan bertemu dengan mamanya, Diana, yang seperti Lala dan ayahnya selama ini tinggal berdua dengan Yudis. Suatu hari Yudis mendapati Rino berusaha menelepon Lala. Dan dengan emosi terbakar Yudis pun melindas Rino yang sedang mengendarai motor sendirian di malam hari hingga tangannya patah. Lala yang curiga dengan Yudis dibentak Yudis di ruang kelas sampai dicekik, yang membuat Lala menyadari betapa posesif Yudis telah menjadi terhadapnya. Lala pun minta putus. Tetapi Yudis berulang kali minta maaf sambil menangis memohon pada Lala untuk kembali, bahkan sampai memukuli dirinya sendiri. Lala yang kasihan pun menerimanya kembali. Ketika Lala dan Yudis telah lulus SMA, kenyataan datang bahwa Yudis harus kuliah di Bandung mengikuti tradisi keluarganya, sementara Lala diterima beasiswa atlet loncat indah di Jakarta. Karena tidak mungkin meminta Lala yang tidak punya siapa-siapa di Bandung untuk kuliah bersamanya, Yudis pun berinisiatif untuk kuliah di Jakarta, tetapi di luar dugaan. Diana marah besar bahwa Yudis tega berencana meninggalkan dirinya, bahkan sampai memukuli dan mencekik Yudis dengan sepatunya. Lelah karena merasa semua orang ingin memisahkannya dan Lala, Yudis pun kabur dari rumah dan meminta Lala untuk pergi bersamanya. Setelah dipukuli oleh pemalak yang juga menyebabkan Lala babak belur, Yudis pun menyadari bahwa kabur dari ibunya dan membawa kabur Lala dari ayahnya tidak akan menyelesaikan masalah. Kali ini, Lala lah yang bersikap posesif, memohon pada Yudis untuk tetap pergi bersamanya ke Bali, bahkan sampai menawarkan untuk kerja apa saja demi Yudis. Yudis yang tidak tega membiarkan Lala hidup sengsara, akhirnya membuat keputusan berat untuk meninggalkan Lala yang sedang ganti baju di sebuah pom bensin. Lala pun pulang ke rumahnya dengan kondisi babak belur dan dalam kepiluan ia minta maaf pada ayahnya. Lala tidak pernah mendengar dari Yudis lagi, yang telah berangkat ke Bandung bersama Diana untuk kuliah. Suatu pagi, Lala yang sedang jogging mendapati Yudis mengejar dan berlari bersamanya. Ketika Lala berhenti, Yudis juga berhenti. Lala menatap Yudis lekat-lekat,
lalu melanjutkan larinya. Ketika ia menoleh, Yudis sudah tidak ada di sana, dan Lala tersenyum. Kalau kalian suka dengan video kami, silakan like, share, dan subscribe.